Kebakaran dahsyat melanda Los Angeles sejak 7 Januari 2025, menyebabkan kerusakan signifikan dan korban jiwa. Kebakaran ini dipicu oleh kombinasi angin kencang Santa Ana, cuaca kering akibat kekeringan berkepanjangan, dan kelembaban yang rendah. Los Angeles is currently experiencing an extreme fire weather condition. Upaya pemadaman menghadapi tantangan berat akibat kondisi cuaca ekstrim, dengan lebih dari 1.400 petugas pemadam kebakaran dikerahkan. Please follow all evacuation warnings and orders without delay and prioritize your safety. Sampai saat video ini dibuat, jumlah korban tewas mencapai 24 orang, dengan ribuan rumah mewah hangus terbakar. We begin this morning with the devastating wildfires in Southern California as the death toll rises to 24. Sekitar 70.000 orang mengungsi akibat kebakaran yang melanda pemukiman elit Pacific Palisades dan terus meluas ke wilayah Eaton dan Calabasas. Kebakaran telah melahap lebih dari 13.750 hektar lahan, menjadi yang terburuk dalam sejarah Los Angeles, dan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 900 triliun rupiah. Menjadi menarik ketika warganet mengaitkan bencana ini sebagai karma bagi Amerika Serikat, di mana ini ada kaitannya dengan pernyataan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengenai Hamas dan Gaza, di mana pada sehari sebelum kebakaran terjadi, Trump mengeluarkan ancaman bahwa jika Hamas tidak membebaskan sandera warga Israel sebelum pelantikannya pada 20 Januari, neraka akan terjadi di Timur Tengah. Deal isn't done before I take office, which is now going to be 2 weeks. All hell will break out in the Middle East. Okay? Thank you, Mr. Beberapa warganet dan media mengaitkan kedua peristiwa ini sebagai karma atau balasan atas ancaman Trump terhadap Gaza. Mereka menafsirkan bahwa ancaman Trump untuk menjadikan Gaza seperti neraka justru berbalik dengan terjadinya kebakaran di Los Angeles. Beberapa pihak juga mengaitkan bencana ini dengan acara Golden Globes 2025. Pada 5 Januari 2025, komedian Nikki Glaser menjadi pembawa acara Golden Globes. Dalam monolognya, Glaser membuat lelucon yang dianggap menghina Tuhan. Ia menyindir bahwa dari beberapa pidato penerima penghargaan saat itu, Tuhan tidak disebutkan sama sekali, yang menurutnya tidak mengherankan di kota yang tidak bertuhan ini. God, creator of the universe, zero mentions. No surprise in this godless town. Ini memicu kemarahan netizen dan banyak yang menarik kesimpulan bahwa ini adalah balasan Tuhan atas hinaan mereka di acara tersebut. Lalu apakah benar ini adalah hukuman dari Tuhan? Kita belajar bersama di Ayo Cari Tahu. Mengapa ketika ada bencana selalu dikaitkan dengan Tuhan? Karena di Alkitab kita bisa melihat bahwa ternyata beberapa bencana yang dianggap sebagai bentuk hukuman atau intervensi dari Tuhan tercatat baik terhadap seluruh umat manusia, sebuah negara, kota, bahkan kepada pribadi seseorang. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, air bah. Manusia mulai memenuhi bumi, tetapi kehidupan mereka dipenuhi dengan kejahatan. Tuhan melihat bahwa hati manusia hanya memikirkan hal-hal jahat sepanjang waktu, dan bumi telah dipenuhi oleh kekerasan. Hal ini membuat Tuhan berduka atas penciptaan manusia, dan Ia berencana untuk menghapus mereka bersama-sama makhluk hidup dari muka bumi. Namun di tengah-tengah generasi yang jahat itu, ada seorang pria bernama Nuh. Nuh adalah orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, dan Tuhan memilih Nuh untuk melanjutkan kehidupan manusia di bumi. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dan membawa keluarganya, istrinya, 3 putranya, dan istri-istri mereka ke dalam bahtera itu. Ia juga harus membawa sepasang dari setiap jenis hewan agar mereka tetap hidup. Selain itu, Nuh juga harus menyimpan persediaan makanan bagi keluarganya dan semua makhluk dalam bahtera.
Kita bisa melihat di sini Nuh pun beriman sepenuhnya kepada Allah, di mana Nuh menaati Tuhan, meskipun ia mungkin tidak memahami sepenuhnya rencananya. Setelah bahtera selesai, Tuhan memerintahkan Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera bersama hewan-hewan itu. Ketika mereka semua sudah di dalam, Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera. Pada hari itu hujan turun dari langit selama 40 hari 40 malam tanpa henti. Air dari mata air di bawah tanah juga memancar dengan dahsyat, menutupi bumi hingga gunung-gunung yang paling tinggi sekalipun tenggelam di bawah air. Semua makhluk hidup di luar bahtera binasa. Manusia, hewan, burung, dan segala yang bernyawa di bumi. Air terus naik dan menutupi bumi selama 150 hari. Namun Tuhan tidak melupakan Nuh dan semua yang ada dalam bahtera. Ia membuat angin bertiup di atas bumi sehingga air mulai surut. Perlahan-lahan bahtera itu mendarat di pegunungan Ararat. Tuhan akhirnya memerintahkan Nuh untuk keluar dari bahtera bersama keluarganya dan semua makhluk hidup. Ketika mereka keluar, Nuh membangun sebuah mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai tanda syukur. Berikutnya, tulah bangsa Mesir. Tuhan mengutus Musa dan saudaranya Harun untuk meminta kepada Firaun, pemimpin bangsa Mesir, agar membebaskan bangsa Israel dan mengizinkan mereka pergi beribadah kepada Tuhan sekaligus mendirikan bangsa mereka sendiri. Namun hati Firaun keras dan ia menolak permintaan Musa. Karena itu Tuhan menunjukkan kuasanya melalui tulah, bahkan 10 tulah, untuk menghukum Mesir dan memaksa Firaun melepaskan bangsa Israel. Ke-10 tulah itu adalah: yang pertama, air berubah menjadi darah, wabah katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, barah, hujan es, belalang, gelap gulita, dan yang terakhir kematian anak sulung. Firaun yang putranya sendiri mati akhirnya menyerah. Ia memanggil Musa dan Harun di malam hari dan memerintahkan mereka untuk pergi bersama seluruh bangsa Israel. Mereka pun berangkat dengan cepat, membawa harta benda mereka, dan akhirnya dibebaskan dari perbudakan setelah 430 tahun di Mesir. Yang ketiga, Sodom dan Gomora. Di tanah Kanaan terdapat 2 kota bernama Sodom dan Gomora. Kedua kota ini dikenal karena kejahatan dan dosa-dosanya yang begitu besar. Di Sodom tinggallah seorang pria bernama Lot, keponakan dari Abraham, yang hidup di tengah kota penuh dosa itu. Abraham kemudian mencoba meredakan murka Tuhan dengan bersyafaat sembari tawar-menawar, dengan berkata, jika ada 50 orang benar, apakah Tuhan tetap akan memusnahkan kota itu? Hal ini terus berlanjut sampai ke 10 orang benar. Akan tetapi, saking bobroknya kota itu sehingga 10 orang saja orang benar tidak ada. Bahkan karena kasih karunia Tuhan terhadap Abraham, Tuhan mengutus 2 malaikat ke Sodom untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya sebelum kehancuran kota. Satu sore 2 malaikat tiba di gerbang kota Sodom. Lot yang duduk di sana segera mengenali mereka sebagai utusan Tuhan. Dengan penuh hormat ia menyambut mereka dan memohon agar mereka bermalam di rumahnya. Awalnya para malaikat menolak, tetapi akhirnya mereka setuju setelah Lot mendesak. Namun saat malam tiba, penduduk Sodom baik tua maupun muda mengepung rumah Lot. Mereka bersikeras untuk melihat kedua tamu Lot dan memaksa mereka keluar dengan niat jahat untuk memakai mereka. Yes, memakai mereka. Lot keluar menemui orang-orang itu dan mencoba membujuk mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang jahat. Tetapi orang-orang itu malah mencemooh Lot dan berusaha menyerbu rumahnya. Malaikat-malaikat itu pun menarik Lot kembali ke dalam rumah dan menutup pintu. Mereka menghantam orang-orang di luar dengan kebutaan, sehingga mereka tidak bisa menemukan jalan masuk. Ketika fajar menyingsing, para malaikat mendesak Lot untuk segera membawa istri dan kedua putrinya keluar dari kota. Namun Lot ragu-ragu, sehingga malaikat memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari kota dengan tergesa-gesa. Lot memperingatkan calon menantunya yang bertunangan dengan anak-anak perempuannya untuk ikut bersama mereka.
Tetapi mereka menganggap Lot bercanda dan tidak percaya akan hal itu. Ketika Lot dan keluarganya mencapai tempat aman, Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit ke atas Sodom dan Gomora. Kota-kota itu dihancurkan sepenuhnya bersama semua penghuninya, tumbuhan dan hewan. Namun saat melarikan diri, istri Lot melanggar perintah malaikat. Ia menoleh ke belakang memandang kota yang dihancurkan, dan seketika ia berubah menjadi tiang garam. Berikutnya kekeringan pada masa Raja Ahab. Pada zaman Raja Ahab, Israel tenggelam dalam penyembahan berhala, terutama kepada dewa Baal karena pengaruh Ratu Isabel. Raja Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melebihi semua raja Israel sebelumnya. Ia mendirikan mezbah untuk Baal di Samaria dan menyesatkan bangsa Israel dari Tuhan. Tuhan pun mengutus Nabi Elia, seorang nabi dari Tisbe, untuk menyampaikan peringatan kepada Raja Ahab. Elia berdiri di hadapan Ahab dan berkata, "Demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang aku layani, tidak akan ada embun atau hujan selama beberapa tahun, kecuali jika aku mengatakannya." Setelah menyampaikan nubuat itu, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Setelah 3 tahun kekeringan, Tuhan memerintahkan Elia untuk kembali menemui Raja Ahab. Dalam pertemuan itu, Elia menantang Ahab dan para nabi Baal untuk membuktikan siapa Allah yang benar. Di Gunung Karmel, Elia mengadakan perlombaan rohani antara Tuhan Allah Israel dan Baal. Elia berkata kepada rakyat Israel, "Berapa lama lagi kamu akan bimbang di antara dua pendapat? Jika Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tetapi jika Baal, ikutilah dia." Elia mengusulkan agar para nabi Baal dan dirinya masing-masing menyiapkan korban bakaran tanpa menyalakan api. Allah yang menjawab dengan api adalah Allah yang benar. Para nabi Baal memanggil Baal dari pagi hingga petang, tetapi tidak ada jawaban. Ketika giliran Elia tiba, ia memperbaiki mezbah Tuhan, meletakkan kayu bakar, dan menyiramkan air ke atas korban hingga parit di sekeliling mezbah penuh dengan air. Kemudian Elia berdoa, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, biarlah diketahui hari ini bahwa Engkaulah Allah di Israel dan bahwa aku adalah hamba-Mu." Tuhan menjawab dengan menurunkan api dari langit yang membakar korban, kayu, batu, tanah, dan bahkan air di parit. Melihat keajaiban ini, bangsa Israel sujud dan berseru, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Elia memerintahkan agar para nabi Baal ditangkap dan dihukum mati. Setelah itu Elia berdoa agar hujan kembali turun ke bumi. Dalam waktu singkat langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, dan hujan deras mulai turun mengakhiri kekeringan selama 3 tahun. Apakah tragedi Los Angeles adalah hukuman Tuhan? Kita percaya bahwa ini bukanlah hukuman langsung dari Tuhan terhadap kota ini atau orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi bencana alam akan selalu ada akibat dari dunia yang telah jatuh dalam dosa. Dan akibatnya seluruh ciptaan di dunia telah mengalami kerusakan dan penderitaan. Kebakaran ini tidak membedakan antara orang baik dan jahat, kota baik dan jahat, negara baik dan jahat. Tetapi bencana ini menunjukkan bahwa penderitaan adalah realitas universal yang harus dihadapi semua manusia. Dari beberapa cerita di atas ada hal-hal yang didemonstrasikan Tuhan, bahwa Nuh, Abraham, Musa, Elia, bahkan kita semua dipakai Tuhan bukan karena kehebatan, kebenaran, bahkan kekuatan dari kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah saja. Dan bencana ini selalu menjadi pengingat bagi kita bahwa dunia ini butuh kasih karunia Allah. Dan hanya melalui Yesus Kristus kita memiliki pengharapan yang pasti, yaitu hidup kekal ada dalam Dia. Dan barang siapa percaya karya penebusannya bagi kita, dosa dihapuskan dan hidup kita ditebus. Bukankah itu menjadi penghiburan yang sejati? Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton Ayo Cari Tahu pada saat ini. Jangan lupa teman-teman untuk komen, like, share, bahkan subscribe channel Ayo Ibadah.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo cari tahu.